Di tengah kita juga telah hadir keynote speaker dan para narasumber yang merupakan para ahli di bidang penerbangan, antariksa, dan juga pendidikan. Dari para pembicara, kita mengharapkan pengetahuan serta pengalaman dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menambah wawasan kita semua dalam upaya untuk membangun kedirgantara tanah air. Para narasumber yang saya hormati dan peserta webinar sekalian yang berbahagia, TNI Angkatan Udara saat ini sedang dalam proses untuk melaksanakan pemenuhan kekuatan sesuai dengan rencana strategis dan minimum essential force yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya pandemi global COVID-19, berbagai upaya pemenuhan alutsista TNI Angkatan Udara mengalami beberapa kendala di luar negeri. Beberapa industri pertahanan strategis telah merumahkan sebagian tenaga kerjanya yang berakibat pada berhentinya operasional industri pertahanan, terganggunya supply and chain normal dengan selancar-lancarnya. Pada pagi hari ini berbeda yang dari biasanya. Saya tidak didampingi oleh Kepala Sekolah SMA Pradita karena biasanya ada Bapak Yulianto sebagai Kepala Sekolah dan juga satu lagi itu Pak Tanto dari Direktorat. Tapi hari ini saya ditemani oleh Letkol Tek Sugiono. Selamat pagi Mas Sugiono. Selamat pagi Mas. Boleh disapa dulu para peserta kita Mas dan memperkenalkan dari mana kesatuannya gitu. Siap, saya izin berpertanyaan. Mau izin Mas kami buka? Silakan. Yang terhormat Kepala Staf Angkatan Udara, yang saya hormati Ketua Umum Yasar ini, Ibu Nani Hadi Cahyanto, yang saya hormati Bapak Dr. Ilham Habibie, yang saya hormati Kepala 8, Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc, yang saya hormati dan ini juga merupakan dosen serta guru saya di ITB, oleh para narasumber yang merupakan ahlinya di bidang dirgantara dapat kita terima sama-sama, dapat kita dengarkan dengan sebaik-baiknya dan kita resapi ini menjadi pengalaman buat kita semua. Itu saja perkenalan kami. Selanjutnya kami akan di sini mendampingi Mas Dwi di dalam acara webinar SMA Pradipta Dirgantara. Monggo silakan. Terima kasih banyak Mas Sugiono. Ini kenapa kok saya ditemani oleh Mas Sugiono? Ini karena saya nggak ngerti banyak hal tentang kedirgantaraan. Kalau beliau itu memang sudah tugas kesehariannya, ahlinya di situ. Saya pikir kedirgantaraan itu ya biasanya berhubungan dengan udara, dengan pesawat. Itu aja skop yang saya pahami. Jadi saya harus didampingi oleh orang yang benar-benar tahu bahwa ternyata kedirgantaraan itu mencakup banyak hal gitu. Ada power plan-nya, kemudian ada undang-undang antariksanya, ada hukum udara, ada hukum penerbangan, ada astronomi gitu, dan dari berbagai aspek ini tadi akan dibahas oleh pakar-pakar kita yang pada hari ini sejak tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketum dan juga Bapak Kasal. Selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung dengan kami pada pagi. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Nani selaku Ketua Yayasan Ardia Garini atau Yasar ini, yang terhormat Kepala Staf Angkatan Udara Pak Marskal Madia Fajar Prasetyo, yang terhormat Ketua 8 Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, yang terhormat Rektor ITB Ibu Profesor Dr. Reni Wirahedi Kusuma, kemudian yang terhormat Kepala Sekolah SMA Pradipta Dirgantara, Bapak Ibu lainnya, hadirin hadirat, dan terutama anak-anak SMA dari Sekolah Pradipta Dirgantara ini yang sangat-sangat luar biasa di Solo. Saya diberikan kehormatan, pertama-tama mohon maaf, saya ingin ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, biarpun sudah berlalu lebih dari 1 minggu, tapi saya kira bulan Syawal ini masih dalam suasana Lebaran, dan oleh karena itu saya juga atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Sekaligus terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Namun demikian, lanjut slide-nya ya. Ini yang kita alami. Jadi kelihatan di sini bahwasannya ini saya ukur dalam beberapa bulan mulai dengan adanya
COVID-19 ini. Jadi kelihatan di COVID-19 itu yang kurva yang menukik ke bawah sekali. Dalam waktu 3 bulan dari kapasitas 100% misalnya maskapai udara itu terjun bebas ke 20%. Jadi 80% daripada kapasitas yang ada dari airlines itu tidak digunakan. Kalau kita perbandingkan dengan krisis-krisis lainnya, ini ada beberapa yang ditergamakan yang mungkin yang kita kenal itu SARS, itu juga adalah coronavirus lainnya yang pernah kita lihat di Asia itu lebih dari 10 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat. Kelihatan itu dampaknya hampir tidak ada. Itu kurvanya itu mampu membuat pesawat terbang membuat produk teknologi canggih serumit pesawat terbang. Karena pesawat terbang ini rumit. Dan ini semuanya dibuat oleh anak-anak kita sendiri dan telah dibuktikan. Kita sudah waktu itu terbang hampir 800 jam dengan prototipe ini, namun karena keadaan tidak mendukung dengan adanya krisis ekonomi dan krisis pada umumnya yang kita amati di Indonesia pada tahun 1999 dengan sangat berat hati dan menyesal sebetulnya kita harus menghentikan produk atau proyek N250 ini. Nah, beberapa tahun kemudian Bapak melihat bahwasannya ini tidak boleh kita melupakan begitu saja, karena masalah dengan kita tidak meneruskan proyek ini adalah kita kehilangan SDM. Karena untuk mendidik orang kita di Indonesia menjadi unggul dan bisa mampu membuat pesawat terbang itu bukan sesuatu hal yang semudah kita kirim orang untuk kuliah udara. Saya adalah Kepala 8 ke-12, 6 Kepala 8 sebelumnya dari TNI Angkatan Udara. Dan Kepala 8 pertama adalah Pak Nurtanio, itu dari Angkatan Udara dan merupakan perintis industri penerbangan sebelum kemudian direalisasikan oleh Pak Habibie dengan adanya IPTN kemudian berubah menjadi PTDI. Dan landasan untuk pengembangan teknologi penerbangan ini sudah ada dalam Undang-Undang Penerbangan tahun 2009, itu juga disebutkan bahwa pembinaan terkait dengan penerbangan ini juga melibatkan lembaga yang menangani penerbangan antariksa, yaitu LAPAN. Kemudian lebih jelas lagi ini pada Perpres 28 2008 itu lebih tegas diarahkan bahwa LAPAN diarahkan untuk menjadi lembaga risetnya dan PTDI itu untuk manufakturnya. Kemudian tahun 2013 ada Undang-Undang Keantariksaan, di situ diamanatkan untuk belajar bermimpi yang besar sehingga mereka nantinya bisa sukses. Insya Allah bisa masuk ke FTMD ITB ya Prof ya? Ya, insya Allah kami tunggu di ITB. Siap Prof. Nanti kita agendakan kalau udah nggak ada larangan untuk bepergian, kita kunjungan ke sana Prof. Insya Allah. Baik, ini kita langsung ada beberapa pertanyaan dari peserta. Jadi saya akan coba sebelum kita dialog nanti kita bisa lanjutkan. Tapi saya ingin menanyakan dulu. Ini pertanyaan yang pertama kepada Pak Ilham. Bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tata. Saya juga bisa komentar sedikit. Silakan Pak Ilham. Beberapa tahun yang lampau, persisnya tahun 2015, saya juga mendirikan universitas namanya International University Liaison Indonesia atau IUI. Kebetulan universitas ini ada 3 fakultas, satu di antara 3 itu adalah fakultas engineering, di mana saat ini jurusan yang paling, studi program yang paling populer tentunya aviation engineering. Jadi itu dan ini sudah kita bisnis model universitas kita berbeda, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris dan kita secara integral bekerja sama dengan pihak internasional. Dalam hal ini beberapa universitas di Jerman, tapi juga ada yang di Rusia dan sebagainya. Saya lihat itu para mahasiswa kita ini sangat aktif, yaitu Microgravity. Siswa SMA ditantang untuk memberikan gagasan terkait dengan microgravity yang nantinya dibawa ke ISS, International Space Station. Dan alhamdulillah waktu itu ada siswa SMA dari Batam yang kemudian
karyanya ini diuji cobakan di ISS dan waktu itu diundang ke Jepang untuk menyaksikan astronot memperagakan idenya tersebut. Microgravity. Siswa SMA ditantang untuk memberikan gagasan terkait dengan microgravity yang nantinya dibawa ke ISS, International Space Station. Dan alhamdulillah waktu itu ada siswa SMA dari Batam yang kemudian karyanya ini diuji cobakan di ISS dan waktu itu diundang ke Jepang untuk menyaksikan astronot memperagakan idenya tersebut. Ada ini kita sudah mempergunakan itu untuk foto udara, untuk pertanian yang presisi, untuk mengangkut suplai medis gitu ya, sampai tadi yang dikatakan oleh Mas Dwi tadi tentang taksi ya. Jadi itu taksi itu sudah juga menjadi pemikiran juga itu, dan saya kira seperti tadi Mas Sugiono sampaikan juga itu sudah ada prototipenya. Tadi saya tunjukkan mungkin prototipenya buatan alumni ITB itu adalah namanya Dadali. Ini bisa saya tunjukkan sebentar mungkin yang ini ya, maaf ya. Dadali itu yang dari lagu itu ya Pak ya? Manuk. Nah ini ya Dadali itu kan Garuda. Nah ini adalah produk dari perusahaan Indonesia ini, meskipun namanya Chroma Internasional tapi alamatnya di Bandung itu. Aeroterascan juga di ujung Berung.